Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vyong. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Nande Kokoni Senseiga episode yang ke-11. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Nande Kokoni Senseiga episode yang ke-11. Cerita dilanjutkan dengan kita diperlihatkannya Tanaka yang masih sulit percaya bahwa dirinya benar-benar bisa berlibur bersama si Juru Sensei di Pulau Iwagaki. Semua ini bermula ketika sepulang kerja, ia tanpa sengaja bertemu dengan si Juru Sensei di sebuah minimarket. Saat itu, Sensei baru saja menukarkan hadiah lotre yang ia menangkan berupa sepasang tiket liburan ke Pulau Iwagaki. Pada awalnya, Tanaka berniat menolak karena mengira si Juku hanya mendapatkan satu tiket saja. Namun melihat bagaimana Sensei begitu bersikeras mengajaknya, ia pun akhirnya menerima tawaran itu. Jadi kurang lebih begitulah alasan mengapa Tanaka bisa menikmati liburan di pulau yang sama dengan si Juru Sensei cuy. Di pulau itu, suasana begitu tenang dengan angin laut yang sepoi-sepoi. Saat sedang berjalan-jalan di sekitar penginapan, si Juru tiba-tiba menarik tangan Tanaka dengan penuh semangat dan mengajaknya pergi ke tepi laut. Tanpa ragu, Sensei melepaskan pakaiannya hingga hanya mengenakan pakaian renang dan mengajak Tanaka untuk berenang bersamanya. Akan tetapi, sebelum mereka sempat menyentuhkan kakinya ke air, pandangan mereka tertuju pada sebuah papan peringatan bertuliskan larangan berenang di pantai tersebut. Si Juru yang tadinya bersemangat kini tampak kecewa melihat wajah Sensei yang berubah murung. Tanaka merasa tak tega dan berusaha menghiburnya dengan mengajaknya mengamati kelomang di sekitar pantai itu. Mereka berdua pun asik memperhatikan pergerakan kelomang yang berlarian di pasir. Namun, suasana yang tadinya menyenangkan berubah drastis ketika si Juru tiba-tiba terpeleset dari bebatuan licin dan jatuh ke laut. Macam tak betul je budak ni. Tanpa berpikir panjang, Tanaka pun langsung melompat ke dalam air untuk menyelamatkannya. Dengan penuh kepanikan, ia meraih tangan si Juku dan berusaha untuk membawanya ke permukaan. Namun dalam usahanya itu, Tanaka tanpa sengaja melihat sesuatu yang membuatnya harus menahan diri sekuat tenaga agar tetap fokus. Meski begitu, dengan usaha keras, ia pun akhirnya berhasil membawa si Juru kembali ke daratan dengan selamat. Setelah kejadian itu, Tanaka melihat sebuah buku kecil yang tampaknya dibawa oleh si Juru selama perjalanan. Saat membacanya sekilas, ia menyadari bahwa buku itu berisi catatan tentang hal-hal yang Tanaka sukai. Si Juru ternyata sengaja mencari tahu semua itu agar bisa membuat Tanaka senang selama liburan. Menyadari betapa besar perhatian Sensei padanya, perasaan Tanaka mulai berubah. Ada sesuatu yang menghangat di hatinya. Akan tetapi, ia memilih untuk menahan diri hingga yakin akan perasaan si Juru terhadap dirinya. Okay. Saat malam tiba, si Juru kembali berusaha mencuri hati Tanaka dengan mengajaknya ke hutan untuk melihat bintang-bintang. Namun, di tengah perjalanan, hujan turun dengan deras hingga memaksa mereka mencari tempat untuk berteduh. Beruntung, mereka menemukan sebuah gua kecil di dekat sana. Di dalam gua, si Juru mengungkapkan kekecewaannya karena tidak bisa menunjukkan keindahan bintang-bintang seperti yang ia rencanakan. Tanaka yang tak ingin melihat Sensei sedih mencoba menghiburnya dengan kata-kata yang menenangkan. Saat mereka berbicara, si Juru tanpa sadar semakin mendekat. Tanaka yang terkejut kehilangan keseimbangan hingga terjatuh ke dalam lubang kecil di dalam goa.
Dengan cepat, ia menyalakan senter dan menemukan ruang alami yang tampak begitu indah. Dengan dinding-dinding batu yang berkilauan diterangi cahaya kecil dari sela-sela goa, merasa panik karena mengira si Juru akan marah, ia pun segera meminta maaf. Namun bukannya marah, Sensei justru tampak tertarik dengan keindahan tempat itu. Tak lama kemudian hujan mulai reda. Dengan penuh semangat, si Juru berlari keluar dari goa, berharap langit sudah kembali cerah. Namun awan gelap masih menutupi bintang-bintang yang ingin ia tunjukkan pada Tanaka. Meski begitu, Tanaka tetap berusaha menghiburnya agar tidak merasa terlalu kecewa. Tanpa sadar dalam usahanya menghibur si Juru, Tanaka keceplosan mengungkapkan perasaannya bahwa ia mencintai Sensei. 先生のこと好きなのか。そうなの。 俺今声に出してた。 Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya, membuatnya segera terdiam dengan wajah memerah. Si Juru yang mendengar pengakuan itu terkejut sesaat, sebelum akhirnya tersenyum dan mengangguk. Tatapannya lembut, penuh kehangatan, seolah menandakan bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama terhadap Tanaka. 入りますか。 Dengan demikian, liburan mereka pun di Pulau Iwagaki menjadi momen yang tak terlupakan. Tanaka yang awalnya hanya merasa kagum terhadap si Juru, kini menyadari bahwa perasaannya telah berkembang lebih dalam. Sedangkan si Juru yang sejak awal berusaha menciptakan momen indah untuk Tanaka, akhirnya menyadari bahwa hatinya juga telah tertambat pada babang Tanaka. Dan alur cerita anime Nandeko Koni Senseiga episode yang ke-11 selesai. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like dan tinggalkan komentar ya coy, agar channel ini terus berkembang untuk menghibur kalian semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.